Bismil Abi Walibni Warohil Kudus Al-Ilahul Wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, marilah cerdas. Jangan bahas agama orang, apalagi kitab orang, kalau Anda tidak mau dibahas. Itulah kalimat yang cocok, yang tidak pernah bisa dipahami oleh para polemikus, para penghujat Alkitab, yang selalu sibuk membahas Alkitab. Di saat yang sama mereka tidak siap untuk dibahas Quran dan hadis-hadis mereka. Biasa mereka baper, menunjukkan kecengengan yang hakiki. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan melihat bagaimana dia dihajar habis-habisan, dibongkar habis-habisan. Bahkan ya karena debat, ya baguslah ya, supaya banyak orang yang dicerdaskan. Mari kita lihat dulu teman-teman videonya, jangan skip, dengar baik-baik, pasang telinga baik-baik, ademkan hatimu dan pikiranmu supaya tidak baper. Ini dia videonya. Sampai Anas sampai Al-Fatihah, tidak pernah saya temukan ada ayat yang bilang bahwa sosok Muhammad itu takut sama Allah. Kalau takut sama manusia ada. Begini Om, kamu harus memahami antara Kalau gini sebentar, Anda akui nggak bahwa sosok Muhammad di dalam Quran disebutkan dia takut kepada manusia? Saya belum tahu kali itu. Ini coba. Makanya Anda harus belajar dulu sama saya. Di dalam surat Al-Ahzab, di dalam surat Al-Ahzab ayat ke 37. Coba dibacakan, Al-Ahzab 37. Ya, bacakan. Dan ingatlah ketika engkau ya berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, padahal engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan Allah hendak nyatakan kepadamu. Dan engkau takut kepada manusia. Dan engkau saya ulangi lagi nih, engkau takut kepada manusia, padahal Allah lah yang lebih berhak engkau takuti. Coba saya tanya kepada Anda, berarti ada nggak statement bahwa di situ dinyatakan Muhammad takut kepada manusia? Jadi begini Om. Nggak, sebentar dulu, ada nggak statement di situ bahwa dia takut kepada manusia? Itu jangan samakan, takut. Sulit lagi nih, sulit. Bukan. Al-Ahzab 37. Al-Ahzab 37. Makanya itu ada kalam yang memang itu sebenarnya yang berbicara Allah, tapi seakan-akan Allah itu seperti apa ya, memerintahkan seperti kita begini yang aja, Om. Kita yang berbicara. Begini, Om, mohon maaf nih, Om. Om, mohon maaf ya. Aku dengan segala hormat, Om. Coba suruh istri bacakan dulu Al-Ahzab ayat yang ke-37 tadi. Silakan dibacakan. 37 deh. Al-Ahzab 37. Contoh satu aja ayat yang mengatakan bahwa itu adalah ayat yang dari Allah yang memang sudah diberikan kepada manusia. Contohnya apa? Ayat tentang masalah baca Fatihah. Lihat itu. Kalau dalam surah Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bukan Al-Fatihah. Aduh, sulit ini. Sulit ini. Terserah itu enggak penting itu, enggak penting. Ayo kita memang coba kamu baca. Itu ayat yang itu saya turun. Saya bacakan. Sebentar saya bacakan. Katanya suruh bacakan, biar saya bacakan. Saya bacakan ya. Saya bacakan waktu saya masih ingat, masih kecil, saya suruh baca ini waktu SD ya. Oke. Bacanya salah-salah nggak apa-apa, Anda bilang tadi salah-salah. Oke. Nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Enggak ada aminnya di situ, jangan ditambah-tambahin. Di situ enggak ada aminnya. Enggak ada aminnya di situ. Nama saya Amin, nama saya itu Anda ikut-ikut Kristen. Oke, saya lanjut begini. Gini. Nama saya Amin. Saya nyebut nama sendiri enggak boleh. Baik. Sekarang kita lanjutkan ke surat Al-Ahzab. Oke, sekarang itu ya. Sekarang saya bahas dulu. Di dalam surat Al-Ahzab tadi, di situ dikatakan tidak bahwa Muhammad takut kepada manusia. Dengarkan dulu. Karena ayat itu, kalau kita tidak menguasai ilmu Al-Quran, itu nanti mesti salah kaprah cara memaknainya. Contoh, Fatihah itu adalah ayat salah kaprah gimana? Belum dibaca udah salah kaprah. Fatihah itu kamu kan ketika artinya. Itu untuk siapa? Itu Al-Fatihah itu yang diberikan kepada manusia. Tidak ada di situ, jangan ngarang. Al-Fatihah itu di situ seperti sebuah doa yang tidak jelas doanya siapa itu, anonimus. Tidak ada di situ siapa penulisnya, siapa yang lagi berdoa di situ, anonimus. Makanya itu diberikan kepada manusia supaya kita itu diperintah untuk meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa? Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus. Berarti bukan perkataan Allah. Bukan Allah yang minta petunjuk. Kalau kamu memaknai itu semua, ya Allah berarti, repot. Gitu berarti di dalam Quran itu ada yang bukan firman Allah.
Itu firman Allah yang diberikan kepada manusia, seolah-olah Allah itu ngajari manusia untuk berbicara seperti itu. Kalau seperti Makanya. itu pasti bunyinya begini Om Santri. Iya, karena kamu itu. Loh, Kalau itu kamu bukan. ngarang. Masalahnya saya berkaca dari ayat-ayat lain. Ketika Allah mengajarkan harusnya ada kata kul. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau ada kata kul, betul yang Anda bilang. Karena ada Ya. contoh ayat lainnya. Kalau nggak ada kata kul, nggak ada di situ diperintahkan. Jangan menambah-nambahi. Makanya itu Fatihah itu coba kamu lihat dulu. Tidak ada di situ Ada. kata kul, nggak ada. Seandainya disuruh pasti ada kata kul. Katakanlah. Coba sekarang. Kul, ya ayuhannas, Oke, lihat. pasti ada. Lihat, Aduh, sekarang coba jangan lihat. berdusta lah. 13 tahun loh saya lamanya mendalami. Oke. 13 tahun lamanya saya. Oke, sekarang. Bukan coba sembarangan. Kalau dokter saya ini udah dokter S5. Sekarang coba kamu dengar. Coba dengar saya, ya biar kamu paham. Saya tadi saya bicara itu kamu suruh apa enggak? Ya. Enggak kan? Bicara saya kata saya suruh. Coba jawabannya apa? Kan saya minta bertanya. Berarti saya suruh pertama menjawab. saja. Kamu suruh pertama saja, suruh saya ngomong. Nah, ini mengeles Ya. caranya. Oke lah, kita Ya kembali ke udah, surat Al-Azab lah. Biar kita bisa tidak seperti berbelit. itu, Om. Begini Santri, Apa begini itu Om, seperti itu? Santri, Tidak gini Om. harus Allah itu selalu kul. Oke, biar fokus. Tentu Oke, saja, biar coba fokus. contoh, gitu loh. Oke, biar fokus coba kita kembali ke Jangan Al-Quran Al-Azab. sampean. Sama jangan Sebentar, nyalakan coba. Al-Quran. Itu sudah menjadi pedoman umat Islam. Makanya pengen nyalakan kita sendiri. Jangan Gini, nyalakan dengarkan, umat lain. dengarkan. Itu pelanggaran Dengarkan. secara hukum. gitu Justru loh. Anda yang menyalah-nyalahkan Quran. Anda bilang Jangan bahwasanya Mm-mm. Santri, Om Santri dengarkan. Anda percaya kepada Quran? Percaya. Oke, Anda percaya bahwa Quran ketika Quran dibaca maka seseorang mendapat petunjuk? Ada. Oke, sekarang kenapa Anda mengatakan bahwa kalau Quran dibaca akan menimbulkan kesesatan? Siapa yang bilang setan? Tadi Anda bilang harus pakai guru, harus pakai ilmu. Di mana? Begini. Di Om. mana? Sebentar, ayat berapa yang ngomong bahwa kalau Quran dibaca tanpa guru akan menyesatkan? Di mana? Coba memahaminya itu loh Om. Makanya Iya, begitu. tidak ada ayat di dalam Quran yang bilang jika kamu baca Quran ini tanpa guru, tanpa tafsir Ibnu Katsir, tanpa ini akan menyesatkan. Nggak ada. Itu adalah propaganda yang terus kalian utarakan supaya orang beli tafsir buku Ibnu Katsir. Kalian jangan menipu diri. Jangan Tidak, Om. kalian dengarkan. Kalau saya punya toko tafsir Quran, maka saya akan buat propaganda. Kalau kamu tidak baca Quran tanpa tafsir ini, kamu akan sesat. Ya biar laku buku saya, biar laku. Di dalam Quran kagak ada. Itu kan kamu. Loh, Makanya sekarang begini, saya tanya, Begini, apakah loh, ada saya dalam tanya. Quran? Sebentar Santi. Apakah ada dalam Quran kalau suruh baca Quran harus baca kitab tafsir? Ada nggak? Enggak ada. Terus Yang penting kenapa Anda katakan begitu? kan bagi kita itu adalah orang yang jauh setelah turunnya wahyu. Tidak ada di situ. Makanya Quran untuk itu bagi belajar. seluruh manusia, baik yang ada zaman sekarang, yang akan lahir besok, bagi seluruh manusia. Anda kenapa sih malah melecehkan Quran seperti itu? Apa yang melecehkan? Ya, Loh, kamu itu yang Anda melecehkan bilang, Al-Quran. Anda bilang katanya kita jauh. Sekarang begini, hanya ada 2 macam ayat di dalam Quran. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-45, bahwasanya di dalam Quran itu hanya ada ayat-ayat yang muhkamat, yaitu yang sudah jelas, dan mutasabihat, yaitu ayat-ayat yang tidak jelas, yang tidak seorang pun mengerti takwilnya kecuali Allah. Nah. Sekarang kalau muhkamat itu sudah dikatakan jelas, kenapa kita perlu orang lain yang menjelaskan? Apakah Allah tidak cukup cerdas menyampaikan itu langsung kepada umat manusia, harus melalui perantaraan Sahih Muslim, Sahih Bukhari, melalui Pengen perantaraan? tahu contohnya. Oke, pengen tahu contohnya. Karena Apa? itulah kenapa kalau belajar itu tidak ada gurunya, akhirnya apa? Ya seperti kamu itu, akhirnya murtad. Gitu loh. Karena tidak ada dalam Quran disuruh belajar pakai guru. Ya Yang udah, ada berarti- itu, dengarkan, yang ada itu begini ya. Kami turunkan Quran ini kepadamu dalam bahasa Arab, la'alakum takilun, supaya kamu mengerti, supaya kamu memahaminya. Nggak ada di situ dikatakan kami turunkan Quran ini dengan perantaraan guru-guru supaya kamu memahami. Nggak ada. Yang ada kami turunkan kepadamu. Kepadamu siapa? Manusia. Supaya kamu memahaminya, bukan supaya kamu tanya guru baru memahaminya. Makanya semua justru orang itu saya bisa sangat baca, prihatin, justru kalian sendiri yang melecehkan Quran sendiri. Sementara yang saya yang Kristen malah ingin meluruskan apa yang tertulis dalam Quran itu. Enggak, kalau kamu itu bukan meluruskan, tapi malah menjatuhkan itu namanya. Karena Loh, apa? kok Wong kita itu menjatuhkan? bisa bahasa. Lihat tak, kita itu bisa bahasa saja harus belajar dengan guru. Apalagi kamu itu kecil juga baca. Itu coba tatanya sekarang. Kamu dulu bisa baca Al-Quran, siapa yang ngajari? Coba tatanya. Bisa sendiri? Siapa yang ngajari? Iya, belajar sendiri saya. Belajar sendiri saya. Dari Google. Bohong itu. Penipu kamu itu berarti. Nggak mungkin kamu nggak ada gurunya. Tidak menipu, saya baca alif bata Penipu saya kamu baca itu. dari Google memang kok. Tidak, kamu penipu. Dari Google ada, ngapain? Zaman sekarang nggak perlu guru-guru. Dari mana? Google aja gurunya bisa kok. Kamu dari mana kalau nggak dari guru? Tak tanya sekarang. Kamu belajar bisa. Zaman sekarang, sebentar, Itu zaman makanya katanya kamu sekarang belajar 13 orang tahun. Coba kamu belajar dari mana?
Dari guru apa dari langit? Sudah belajar otodidak. Alah, nggak mungkin. Kamu katanya belajar Al-Quran 13 tahun. Dari mana lek mondok? Ya jangan katanya. Belajar Kamu otodidak. Jangan munafik. Tidak sudah mungkin, dibilang nggak otodidak mungkin. kok bohong. Nggak ada yang. Om Santri, memang Nggak saya ada, belajar nggak ada. otodidak. Kamu Kok bohong. nggak Kamu ada? penipu. Kamu Kok penipu? Kamu belajar 13 tahun Justru dari mana? justru yang menipu itu Anda. Penipu. Katanya Di belajar- dalam belajar 13 sebentar tahun. Om Santri, di dalam Quran Yang di kelas sebelah itu loh. Itu dengarkan, ngomong. gini. Dengarkan. Di dalam Quran disuruh beriman kepada kitab karangan guru-guru atau Injil. Makanya itu baca. Nah, bingung lagi kan? Di dalam surat di dalam Quran, sebentar, di dalam Quran dari disuruh. mana? Sebentar, ini saya mau tanya, saya suruh Anda jujur. Sebentar. Otodidak, Saya apanya? Nggak ada, Om. sebentar, santri, saya pengen Anda jujur. Quran memerintahkan untuk beriman kepada kitab sebelum Quran atau sesudah Quran? Sudah kok nggak ada kitab lagi yang turun dari Kenapa? Allah. Oke, saya tanya sekarang. Kitab guru-guru itu, kitab ulama-ulama itu sesudah Quran atau sebelum Quran? Jangan bacakan kitab dengan wahyu, Om. Kamu salah kaprah lagi. Makanya belajarnya benar. Justru makanya Anda itu malah beriman kepada kitab sesudah Quran, bukan sebelum Quran. Kitab itu bukan wahyu, Om. Kitab itu tulisan, saya juga punya kitab di rumah namanya kitab pembukuan. Kenapa saya katakan kitab? Iya, disuruh sama beriman. Oke, sekarang saya tanya, Anda disuruh beriman. Anda sebentar. Anda disuruh beriman kepada Injil nggak? Suruh mengimani aja. Tahu bahwa dulu pernah ada Injil. Ini Anda pelintir lagi, Anda bohong. Tidak ada di situ suruh mengimani Ada aja bahwa dulu Injil. ada, sekarang itu bohong, itu dusta. Tidak ada seperti itu. Dalam ajaran Islam, kita itu diperintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab Allah. Selain Al-Quran juga ada namanya kitab Injil, Zabur. Oke, kenapa Anda tidak imani? Kenapa Anda tidak imani? Sudah percaya. Iya, kenapa Anda tidak percaya? Saya percaya kalau itu memang dulu pernah Ya, Allah turunkan kenapa di tidak? kitab Kenapa Allah. tidak? Oke, sebentar saya tanya. Anda beriman kepada Quran? Saya bukan Sebentar, berarti sebentar. makanya Saya tanya. Islam menjadi penyempurna. Anda beriman kepada Quran? Beriman. Oke, ketika Anda disuruh beriman kepada Quran, Anda baca Quran, betul? Betul. Oke, Anda disuruh beriman kepada Injil? Saya nggak punya Injil. Kenapa Anda tidak baca? Kenapa Anda tidak baca? Saya baca Quran aja belum komplit. Iya, karena Anda bohong. Ya enggak. Anda disuruh beriman kepada Quran, makanya Anda baca. Sedangkan Anda disuruh beriman kepada Injil, Anda tidak baca. Malah yang Anda baca kitab tafsir Ibnu Katsir yang tidak disuruh Quran untuk membacanya. Sungguh tiada lain Anda itu termasuk orang-orang yang nekat. Lagi Anda termasuk orang-orang yang rugi. Tunjukkan dalam kitabmu kalau saya sebagai umat Islam itu harus belajar sama Injil. Di Al-Quran pun juga enggak, hanya suruh mengimani, imani percaya Tertulis. saja. Tidak suruh membaca. Mengimani ya iman percaya, tapi Oke, saya sekarang tidak saya tanya, membaca. sekarang saya tanya sama Anda. Tanya. Sebentar, Apa ada? sebentar, saya tanya. Semua umat Muslim kumpul, semua umat Muslim kumpul di seluruh dunia ini, suruh kumpul di seluruh dunia ini. Tunjukkan ayat di dalam Quran bahwa Muhammad disuruh nulis Al-Quran. Nggak ada. Jadi Tidak begini. ada, terus kenapa Anda nekat? Tidak pernah di dalam Quran itu tertulis bahwa Muhammad disuruh nulis Quran, nggak pernah ada. Yang Nggak ada, ada di memang. dalam Quran itu disuruh beriman kepada kitab sebelumnya. Kamu kok malah nekat Itu, mengatakan, halo, malah kamu halo. malah beriman kepada kitab karangannya Utsman bin Affan. Makanya itu biar apa? Quran itu tidak hangus, biar untuk belajar seperti kamu belajar. Sebentar, dan biar mudah. kapan? Gitu loh. Sebentar, di zaman Muhammad ada kitab Quran nggak? Nggak ada. Nggak ada. Terus kamu disuruh beriman kepada kitab yang sebelum Quran itu atau sesudah Quran itu diturunkan? Begini Om, Quran turun itu bohong berceceran. lagi. Quran itu turunnya itu berceceran Om, tidak satu tempat. Berceceran, Ada sungguh surat luar Madinah, biasa Anda bilang Quran berceceran. Begitu Tempatnya beda-beda, kejamnya Om. mulut Anda mengatakan Quran berceceran, ya ampun. Segitu rendahkah Allah Maksudnya, kamu bilang berceceran? berceceran Ya itu belum, Tuhan, ya kan? berceceran katanya. Ya kan? Kamu tadi kebenaran toh? Berceceran, kata enggak, Anda bilang berceceran, ya ampun. Macam lo kamu bilang berceceran itu macam lo, ya Tuhan. Nah, dengarkan toh. Maksudnya tidak satu tempat. Makanya Di kalau mana diskusi- ayatnya mana? Ayatnya mana? Dengar, kalau kamu mau terus berdebat, itu dimatikan tuh tertawanya itu. Apa? Nggak bermutu itu namanya. Oke, Kalau kamu ingin baik. tahu, Sebentar, pengen tahu sebenarnya. Maksudnya berceceran apa? Maksudnya apa? Beberapa tempat. Karena apa? Turunnya wahyu itu. Bohong lagi, Di satu bohong lagi tempat. Anda. Bohong. Tidak di satu tempat. Om. Oke, mana ayat pendukungnya? Mana ayat pendukungnya? Mana ayat pendukungnya? Makanya kadang surat namanya ada surat Makiyah. Jadi turunnya di Mekah. Bohong. Oke, Madinah. tolong minta istri Anda sebentar. Tolong istri Anda bukakan surat Al-Qamar ayat yang pertama dan kedua. Udah, Apa buka, kamu disebutnya? lihat aja. Di Udah, dalam buka. surat Al-Qamar ayat Al-Qamar lagi, ya. Surat Al-Qadar yang pertama dan yang kedua dikatakan, kami turunkan Al-Quran ini dalam satu malam Lailatul Qadar. Diturunkan dalam satu malam, kok Anda bilang dalam berceceran? Ayatnya. Sungguh Anda nekat. Ya makanya saya suruh baca, Anda aja malas saya suruh baca. Anda aja malas saya suruh baca. Bacanya bacaan biar tahu. Makanya begini ya, kalau kamu memahami Bukan Al-Quran. di situ kan ada Quran. Dari tadi saya terus yang baca, makanya cuma saya yang pinter.
Makanya saya kan tanya toh, kamu belajar dari mana? Kamu katanya Di situ otodidak. jelas tertulis, Kamu bohong, tertulis gitu di situ bahwa Quran itu diturunkan dalam satu malam, bukan 2 malam, bukan 1 bulan, bukan 22 tahun, 22 hari, 22 bulan. Diturunkan dalam 1 malam Lailatul Qadar, tapi kalian tidak percaya. Coba makanya itu, bukaan itu. Jadi begini Om ya. Ini Quran sudah dibuka, kami turunkan Quran ini dalam 1 malam Lailatul Qadar. Oke, paham jawabannya. Kenapa Oke. Anda bilang berceceran? Ini Om, dengarkan dulu saya. Kalau saya bilang, saya sekarang punya tanah 1 kepal. Saya turunkan tanah ini dari permukaan gunung. Tak taruh di depan rumah kamu. Apa berarti itu semua yang ada di gunung saya turunkan kamu semuanya? Nggak Logika nyambung. aja. Perbandingan Anda nggak Logika sesuai. aja. Perbandingan Anda nggak sesuai. Gimana toh? Di Apa situ yang mungkin gini. tiba-tiba Oke, sekarang Allah saya tanya. menurunkan Sekarang saya tanya sama Om Santri. Om Santri Kalau dengarkan. memang itu Apakah Quran Anda itu percaya kamu sebentar? turunkan. Apakah Anda percaya bahwa Quran diturunkan dalam 22 tahun, 22 bulan, 22 hari? Ya saya lebih percaya itu. Begini. Iya, Anda lebih percaya kepada ulama ketimbang Quran. Makanya Anda itulah yang dimaksud di dalam surat At-Taubah ayat 31. Mereka menjadikan rob-rob lain selain Allah. Anda inilah orangnya. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan debat yang berlangsung singkat namun berbobot. Ya, luar biasa. Teman-teman, tidak perlu saya perkenalkan orang dari polemikus muslim tersebut. Tidak penting dan tidak ada faedahnya. Mereka kan hanya bisa mungkin makan lewat membahas Alkitab. Lalu mereka begitu sibuk mencari tahu karena kan Alkitab itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Lalu sejarahnya juga bisa diakses dengan mudah. Lalu para bidat juga banyak, para penyesat dari kekristenan juga banyak. Jadi mereka bisa memanfaatkan itu untuk mendukung segala argumentasi mereka untuk meruntuhkan doktrin kekristenan. Apakah berhasil? Tidak bakal berhasil. Perhatikan baik-baik. Sejak dahulu orang-orang para bidat itu sudah mencoba untuk menggempur meruntuhkan ajaran kekristenan termasuk Alkitab. Berhasil? Tidak sama sekali. Itu loh, di zaman-zaman awal-awal sudah banyak orang yang ingin menyimpangkan ajaran kebenaran. Apalagi teman-teman kita atau agama yang baru datang di abad ke-6 ke-7, ya, yang mencoba mengatakan bahwa Alkitab palsu, tidak ada buktinya, tidak ada manuskripnya. Halo, banyak manuskrip Alkitab yang masih terjaga dengan baik. Banyak ahli-ahli sejarah yang menuliskan dengan baik. Para saksi mata itu masih ada yang menjadi benang merah yang tidak terputuskan. Alkitab itu sudah selesai, ada manuskripnya, ada bahasa aslinya. Anda kan hanya berputar-putar di dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena Anda hanya ngerti tentang itu. Lalu Anda mencoba memberikan literatur yang dari bidat untuk mengartikan, mendukung argumentasi Anda. Itu kan keliru sekali. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, apologetik Kristen itu membungkam mulutnya. Luar biasa. Perhatikan, dan saya tidak perlu mengulangi, Anda aja yang mengulang supaya Anda benar-benar dapat cerdas. Bagi muslim yang menonton video ini, jangan kepanasan Anda. Itulah sebabnya kalau Anda tidak siap untuk dididik atau mendengarkan pembongkaran terhadap Quran dan hadis dan agamamu, suruh seluruh umat Islam yang membahas Alkitab, para ustadz itu berhenti, karena mereka tidak punya ilmu untuk membahas itu. Mereka hanya pamer kebodohan yang mereka bilang bahwa itu adalah dakwah. Itu keliru. Tidak perlu mempertahankan akidah dengan membahas agama orang. Teman-teman, memang satu kebanggaan apabila disuguhkan seperti ini, ya, langsung ditampol teman-teman, ya, langsung ditampol, tak berkutik, tunduk dia mendengarkan, karena ketika saat itu juga dihajar kitab sucinya. Itu luar biasa. Apakah ini tergolong bagian dari penistaan? Ya enggak juga, karena ini debat teman-teman. Mereka begitu bebas untuk membahas kekristenan. Ketika kita membahas mereka, masa nggak boleh? Kan itu namanya nggak fair dong, ya. Jadi satu tanggung jawab kita teman-teman untuk selalu berdoa dan mendukung para apologetik Kristen yang siap berapologetik secara menyerang, offensive, defense dan lain sebagainya, sehingga banyak orang benar-benar dicerdaskan, mata mereka dibuka. Karena salah satu tanggung jawab yang paling besar dari kekristenan adalah memberikan pertanggungjawaban terhadap orang-orang yang menuduh kekristenan itu palsu, Alkitab palsu dan lain sebagainya, dengan argumentasi-argumentasi yang masuk akal, yang berbobot. Karena Alkitab, Yesus Kristus itu sesuai dengan fakta sejarah. Bahkan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus pun mempercayai adanya penyaliban
pernah Yesus hidup. Dan para penulis Alkitab itu sudah membuktikan kebenaran yang sejati. Jangan pernah terlambat, percayalah kepada Yesus karena Dia adalah juru selamat satu-satunya yang menyelamatkan kita dari dosa. Sampai di sini teman-teman video saya, jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Jangan kepanasan, karena kalau Anda kepanasan, ngamukan, Anda tidak cerdas. Anda hanya seperti anak kecil yang suka ngebahas agama orang lain tapi tidak suka dibahas. Bye-bye.